Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek, adik-adik ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga ingkang sepisan kula lan panjenengan sedanten tansah ngunjukaken puja lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing kesempatan sonten dinten ingkang saya punika, dinten ingkang kaping sekawan napa gangsal wonten ing wulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kula lan panjenengan sedanten tasih kaparingan sehat wal afiat. Sedanten sehat nggih? Alhamdulillah. Kaparingan seger waras, kaparingan kegiatan, lan ingkang paling penting kaparingan keistiqomahan wonten ing dalem iman kalian Islam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah taala. Bilih wonten ing sonten dinten ingkang saya punika kita saged makempal manunggal wonten Masjid An-Nur Gayam. Inggih punika kanthi acara buka puasa bersama. Saderengipun berbuka, untuk mengisi waktu kita isi pengawasan. Terus intinipun berbuka puasa dan pengawasan menika namung tambahan. Para jamaah sekalian ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, pilih judul utawi materi ingkang badhe dipun jlentrehaken inggih punika Ramadan yang terakhir. Seandainya tahun ini Ramadan yang terakhir, menika saged dipun pahami pilih kula lan panjenengan sedanten menawi dipun tangleti menika kepengin tasih kepanggih Ramadan ingkang kathah. Leres nggih? Leres. Sebab piantun ingkang sae ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sak becik-becike sira yaiku sing dawa umure lan becik amal tumindahe. Nah menika dawa umuripun nanging amalanipun nggih sae. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Lan sak ala-alane wong sing umure dawa ning amal tumindake ora becik. Dan menika para jamaah sekalian, umur menika mboten masalah. Sebab ingkang mangertosi umur kula lan panjenengan sedanten namung Allah taala. Ingkang dados masalah nggih menika amal kula menika kalian amal panjenengan sae napa mboten. Dados umur menika mboten sah dipun gagas. Ingkang kagungan umur Allah Subhanahu wa taala. Nanging ingkang dados masalah amal kula lan panjenengan sedanten menika sae napa mboten. Sumangga kita ginakaken wonten sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Menawi bicara umur menika para jamaah sekalian, umuripun umat Nabi Muhammad ngendikanipun Rasulullah wonten hadis ingkang sahih, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in.
umur umatku iku antarane swidak tekan 70 tahun. Wa qalilun minhum man yajuzu dzalik. Sithik sangka umatku sing nglewati umur iku. Lah menika para jamaah sekalian, menawi dipun paringi umur ingkang sakmenika yuswanipun sampun di atas 70, menika alhamdulillah dipun paringi bonus, dipun paringi tambahan, dipun paringi kesaenan. Sumangga kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Kita isi kanthi amal ingkang sae, amal ketaatan. Ampun ngantos dipun paringi umur ingkang dawa nanging lah menika kirang dipun ginakaken, kirang dipun manfaataken, boten dipun ginakaken kanthi tobat nyuwun pangapunten dumateng Allah nanging kosok wangsulipun. Lah menika para jamaah sekalian, sumangga kula lan pinanstanten nggih menika memanfaatkan sisa umur yang ada. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, wonten salah setunggalipun hadis bilih malaikat Jibril suatu ketika berkata ketika Rasulullah SAW naik mimbar, celaka bagi seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka bagi seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Dan menika para jamaah sekalian, hadis menika hampir sama dengan hadis yang lain. Celaka bagi seorang anak yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua tapi tidak masuk surga. Terus boten untung artosipun menapa cilaka. Cilaka menika boten sae. Menawi tiyang sepahipun tasih gesang dalam keadaan tua, dalam keadaan jompo, tapi anak itu tidak masuk surga. Sebab punapa? Sebab anak kalau wau gadai kesempatan kangge mlebet swarga sampun wonten lawangipun. Lawangipun nggih tiyang sepahipun kalau wau. Langkung-langkung sampun wonten usia tua. Usia tua menika sampun lemah. Ya sampun ringkih. Nggih terkadang melampahipun sampun abot. Terkadang boten saged melampah, boten saged tindakan. Dan menika anakipun sakjatosipun angsal kesempatan masuk surga. Nanging kata-katahipun anak menika gresula. Rezeki nggih golek rezeki angel, wong tuane lara. Nggih tambah urusan ngopeni anake, nyekolahke anake wayah ragat. Lah menika mekaten. Terkadang kita menika berperasaan mekaten gresula. Nggih adul-adul. Padahal itu adalah satu pintu untuk masuk surga. Dikisahkan nggih menika ada cerita di Arab Saudi, ada seorang ibu punya beberapa anak. Lah anaknya itu rebutan untuk memelihara ibunya di masa tua. Ya sampai masuk pengadilan. Satu anaknya kepengin ibunya tinggal di rumah saya. Satu anaknya lagi, ibu harus sama saya. Ya malah rebutan. Saya yang akan menanggung semua kebutuhan ibu saya. Satunya lagi juga demikian, saya juga bisa. Sampai masuk pengadilan. Ya mereka diputuskan hakim, ya dibagi. Nanti kalau ada di rumah si A, si B itu yang ngasih nafkahnya. Kalau ada di rumah si B, si A yang ngasih nafkahnya. Kemudian digilir satu dengan yang lain, itu sampai rebutan. Karena
Orang yang baik itu tahu itu adalah pintu masuk ke dalam surga melalui orang tua kita. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, celaka bagi seorang yang menjumpai bulan Ramadan namun tidak bisa masuk surga. Padahal di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dikerangkeng, dibelenggu. Nah menika para jamaah sekalian, sampun kepanggih wonten ing wulan suci Ramadan nggih, kathah ingkang sampun boten kepanggih malih. Ya kalau wau sampun ngrumiyini jumlahipun pinten Mas? 16. Yang tahun lalu bersama kita di bulan Ramadan nggih, di sekitar kita sak menika sampun boten saged kepanggih malih kalian bulan suci Ramadan. Nah menika kepanggih kalian bulan suci Ramadan, nikmat yang besar, nikmat yang agung. Boten sak pentiyang dipun paringi nikmat kala wau. Semoga kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun, kanthi syukur, nggih menika ningkataken amal ketaatan. Wonten sasi Ramadan para jamaah sekalian, tiyang ingkang sampun kepanggih kalian bulan suci Ramadan menika wonten wulan suci Ramadan kula lan panjenengan dipun perintahaken salah sunggalipun perkawis kala wau dipun tindakaken namung setahun sekali, menjadi rukun Islam yang keempat. Ya, menawi Indonesia yang ketiga, kalau dalam hadis-hadis yang keempat sesudah syahadat, kemudian sholat, zakat, kemudian puasa, haji. Mereka rukun Islam yang keempat. Berpuasa dalam waktu tertentu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian semua puasa ibadah siang, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita itu siapa? Yaitu umatnya para nabi, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya kemudian umatnya para nabi-nabi terdahulu juga diperintah untuk puasa. Semuanya, semua umatnya Nabi diperintahkan untuk puasa. Jadi bukan hanya kita saja. Ya, jadi kalau satu amalan, satu ibadah diperintahkan kepada seluruh umat, menunjukkan ibadah itu sangat mulia. Ibadah itu begitu agung, yaitu puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Jadi ketika Allah memerintahkan puasa kepada kita di bulan Ramadan, maka memiliki hikmah yang mulia, yaitu bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasab dan keturunannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diberikan kesempatan untuk meraih derajat yang mulia di bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan umur kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita
bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ada kesempatan untuk meraih derajat takwa, derajat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia, derajat yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang yang kaya raya konglomerat. Belum tentu dapat takwa, pejabat tinggi belum tentu dapat takwa, karena takwa itu akan diperoleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah puasa yang lain, sebagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, yaitu Al-Hakim. Nama Al-Hakim itu berasal dari kata Al-Hukmu, artinya hukum, dan Al-Hikmah artinya kebijaksanaan. Jadi hukumnya Allah adalah hukum yang paling adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk kita, Allah Maha Adil. Jadi ketika kita diperintahkan puasa, Allah itu tidak ingin menyiksa kita. Wah, kita nggak boleh makan sama minum 13 jam 45 menit. Ya kalau kita hitung dari subuh sampai maghrib, sekarang ya maghribnya jam 6 lebih 3 atau lebih 2, itu sekitar 13 jam 45 menit. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian syariat Allah Maha Adil. Jadi Allah itu ketika mensyariatkan puasa, tidak mungkin Allah ingin menyiksa kita, yang kita supaya disiksa, supaya kelaparan, tidak, yaitu untuk kebaikan kita. Jadi Allah tidak membutuhkan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Bahkan makhluknya itu yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai sekalian manusia, kalian sangat butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Ya, puasa ini bukan untuk Allah, untuk kita, untuk kebaikan kita. Ya, ini sekali lagi, wah Allah itu nyiksa kita. Ya, kemarin boleh makan, boleh minum, ya boleh ini, boleh itu, sekarang kok nggak boleh. Ya, ini manfaatnya untuk kita, kebaikannya untuk kita, karena Allah Maha Adil. Hukumnya Allah yang paling adil. Contohnya hukum Allah yang paling adil bagaimana? Orang yang nyuri, ya orang yang nyuri hukumannya dipotong tangannya. Itu kalau di dalam syariat Islam. Yang menegakkan pemerintah yang menerapkan syariat Islam. Kita nggak boleh, ya teman kita nyuri kita potong juga nggak boleh, anaknya nyuri orang tuanya motong juga nggak boleh. Yaitu kita bicara masalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, orang yang nyuri sesuai dengan ya apa yang sudah ditetapkan di pengadilan. Ya, batas nyuri itu berapa? Ya, itu nanti diputuskan. Dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Kalau nyuri lagi, dipotong kakinya sebelah kiri. Ya, karena tangan kanan, kemudian kaki yang kiri berlawanan. Kalau nyuri lagi, dipotong tangannya sebelah kiri. Kalau nyuri lagi, dipotong kaki. Ya, kaki itu enggak kaki semuanya, ya dari mata kaki, pergelangan. Yaitu kita bicara hukum. Hukum Allah adil, tidak ada yang zalim. Ya, itu hukumnya Allah. Ada orang yang minum minuman keras, sama pemerintah ditegakkan hukum, dicambuk 40 kali, itu adil.
karena ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum rajam atau hukum bagi yang berzina belum menikah, ya, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Apabila dia belum menikah, masih gadis, masih perjaka, kalau berzina hukumannya seperti itu adil. Tidak ada yang zalim. Kita harus yakin hukumnya Allah itu maha adil. Allah yang mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Hukum warisan, ya, orang tua meninggal, punya anak laki-laki 1, punya anak perempuan 2. Haknya anak laki-laki 2 kalinya 1 anak perempuan. Ya, ini 1:2. Haknya anak perempuan 2 ini setara dengan anak laki-laki 1. Itu hukumnya Allah. Hukum Allah itu maha adil. Ya, kenapa? Ya, padahal ya anak perempuan itu bantu orang tuanya. Anak laki-laki disekolahkan, mengeluarkan biaya banyak. Ya, kemudian dia kerja sudah dapat uang banyak, bagiannya kok banyak. Ya, seperti itu perintah Allah Ta'ala. Karena laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Laki-laki itu punya ya tanggung jawab. Ya, dia menafkahi anak istrinya, dia mencarikan maisha. Ya, kemudian dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengorbankan nyawa untuk menghidupi keluarganya, laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuannya sergap, laki-lakinya malas, tapi tetap ini hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah itu maha adil. Tidak ada yang zalim. Termasuk kita disuruh puasa, ya, itu adil sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia yang nggak bisa memahami, terkadang manusia yang Rasulullah, wah ini panas-panas, ya kita disuruh nggak boleh minum. Ya, sekarang puasanya diganti saja, ya boleh minum tapi nggak boleh makan. Ya, kalau seperti itu semuanya kuat, ya. Tapi kalau puasa itu memang nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh menggauli istrinya. Ya, kemudian tidak boleh melakukan pembatal puasa. Pembatal puasa itu diantaranya ya muntah dengan sengaja. Ya, memuntahkan sesuatu dari mulut, diuntahkan. Kalau muntah tanpa sengaja tidak batal. Mabuk perjalanan, naik mobil, naik kereta, mabuk nggak batal. Ya, kemudian diantara yang lain donor darah, mengeluarkan darah yang banyak. Ya, orang puasa nanti sore atau nanti malam boleh, tapi ketika puasa membatalkan. Kenapa? Karena melemahkan badan kita. Ya, itu diantaranya. Kemudian ada pembatal yang lain, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan nggak lapar, memasukkan sesuatu ke dalam duburnya biar nggak lapar. Ya, setara dengan makan, itu juga batal. Meskipun nggak lewat mulut, tapi masuk ke dalam perut, yang melalui jalan yang lain, itu tetap membatalkan puasa. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan nama Allah dari kata al-hikmah, yaitu bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Bijaksana itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Kalau manusia kadang nggak bijaksana, meletakkan ini ya tidak di sini, di tempat lain, ya seperti itu. Itu namanya tidak bijaksana. Ya, sebagian orang ya meletakkan mushaf di bawah, ya di lantai, padahal ini Al-Quran. Ya ampun, ngantos menika mushaf. Meletakkan mushaf di tempat yang kotor, ampun ngantos. Ya, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita tidak menghargai Al-Quran. Sebagian orang baca Qurannya ketika Ramadan saja, ya, sehingga ditanya, Pak, mushafnya di mana? Al-Qurannya di mana? Al-Qurannya di tahun lalu saya taruh di lemari itu. Ya, tahun lalu. Sekarang ya mesti ada di situ, nggak pernah dibuka.
ya nggak pernah dipegang, ya seperti itu. Jadi barangkali ya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di lemari sudah betul, ya bersih, ya. Tapi kalau di bawah salah. Kalau ya mushaf di bawah ditumpuk buku-buku yang lain, itu tidak tepat juga. Mushaf yang di atas, ya sebagian kita mushaf, kemudian kita tumpuk pakai HP, kita tumpuk pakai buku-buku yang lain, ditumpuk pakai bon, ditumpuk pakai buku catatan, nah itu nggak tepat. Al-Quran ada di atas, itu kebijaksanaan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang agung. Terkadang kita mengetahui hikmah itu dan terkadang akal kita tidak bisa menjangkau. Ya, umpamanya ya hukum-hukum yang Allah tetapkan terkadang kita tidak paham, yaitu kita kembalikan kepada Allah. Jangan kita otak-atik sendiri, ya di otak-atik pakai kepala kita sendiri, tidak mampu, ya kepala kita tidak akan mampu. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu tujuan utama, hikmah yang paling besar. Jadi kalau kita masih diberikan umur, ya kita sadar belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Mari kita raih ketakwaan di bulan ini. Ya belum tentu, ya karena tidak ada jaminan. Ya karena tidak ada jaminan sama sekali tahun depan kita bisa berjumpa kembali. Maka dari itu, ya mari kita jaga puasa kita, kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berkata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, karena dalam puasa terdapat penyucian jiwa. Jadi kalau puasa jiwa kita dibersihkan. Jadi kalau kita bersihkan ya badan kita dengan wudhu, ya bersih dengan wudhu, dengan mandi bersih. Tapi kalau jiwa kita yang kotor, ya ini dibersihkan dengan beberapa hal. Kita sedekah itu membersihkan jiwa. Ya karena orang yang sedekah hatinya tenang, jiwanya tenang, senang sedekah. Terlebih lagi kalau di bulan Ramadan kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk memberi makan orang buka. Memberi makan orang buka itu pahalanya seperti pahala orang yang puasa, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Jadi kalau saya memberi makan, ayo si A kita buka bareng-bareng, nanti saya yang nanggung, ya saya dapat pahalanya si A ini, dan si A ini pahalanya tidak dikurangi kalau saya ajak buka. Ya ini keindahan Islam. Ya ini pahalanya tidak dikurangi, kita mendapatkan sama dengan pahala orang yang puasa. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah itu puasa juga terdapat penyempitan jalan-jalan setan. Jadi jalan setan itu disempitkan karena ya kalau kita makan, makanan itu yang bisa mengalirkan darah dari pembuluh darah, ya pembuluh darah, ya kemudian menjadi tenaga, ya menjadi glukosa, menjadi tenaga itu ya dari makanan. Ya makanan itu kalau kita makan setiap hari, ya jalan darah ini lancar. Tapi kalau kita nggak makan, ya puasa, jalan darah ini tenang, ya tidak kenceng, sehingga setan itu disempitkan jalannya. Maka dari itu orang yang puasa pikirannya baik, ya nggak ada orang puasa ya kepengen yang aneh-aneh. Ya orang puasa ya dia sudah lapar, dia sudah ngantuk,
yang dipikir baik ya nanti kita buka puasa, setelah buka puasa tarawih, yang dipikir baik-baik. Coba kalau kita nggak puasa, kita makan terus, ya dalam setahun nggak ada jeda, ya nanti kita pergi ke sana, main ke sana, buang-buang waktu, bahkan memaksiat ke sana dan seterusnya. Jadi orang yang puasa itu jalan setan disempitkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan lewat menggoda manusia melalui aliran darah. Kemudian para jamaah sekalian, makna takwa adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, supaya kamu menjadikan antara dirimu dan antara azab Allah itu pelindung. Ya, pelindung, jangan sampai kita ya masuk ke dalam azabnya Allah. Supaya kita enggak masuk ke dalam azabnya Allah, maka kita harus ada pelindung. Ya, pelindung ini artinya takwa tadi. Pelindung ini adalah ketakwaan. Maka kalau kita takwa, ya kita akan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendefinisikan takwa, Allah itu ditaati dan tidak didurhakai. Jadi takwa itu ketika kita taat kepada Allah, jangan maksiat, karena maksiat itu artinya kita durhaka kepada Allah. Ya, durhaka kepada Allah itu dosa besar, karena kita durhaka kepada ibu dan bapak saja dosa besar. Ya, dosa besar nomor 2 sesudah menyekutukan Allah. Apalagi kalau kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu hendaknya Allah diingat dan tidak dilupakan. Allah itu selalu diingat. Jadi ketika kita puasa, kita selalu ingat Allah. Ya, kalau kita nggak ingat Allah, ya sudah. Nanti kalau kita pergi, kita minum, kita makan, kok nggak ada yang tahu. Ya, tadi pagi sahur bersama keluarganya, tapi kalau sudah pergi keluar, keluarganya nggak tahu. Ya, ketahuilah Allah melihat kita. Ya, kita ingat Allah, bahwasanya Allah itu maha melihat. Perbuatan kita dilihat oleh Allah. Ya, tingkah laku kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, takwa itu hendaknya Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi kita hendaknya bersyukur kepada Allah, jangan kufur. Ya, bersyukur kepada Allah, jangan sampai kufur. Kalau kita syukur, insya Allah akan ditambah kenikmatan kepada kita. Tapi kalau kita kufur, ya na'udzubillah, kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat menyakitkan. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sebagai al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, wal amalu bitanzil, mengamalkan wahyu Al-Quran yang Allah turunkan, waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Jadi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, ridha meskipun rezekinya sedikit. Kita diberikan apa saja, kalau jumlahnya sedikit kita ridha. Kalau kita ridho dengan yang sedikit, Allah akan tambah dengan jumlah yang banyak. Jangan sampai sedikit saja nggak ridho, apalagi banyak. Nanti semakin kita nggak ridho, kita belum bisa menerima rezeki dari Allah. Karena dikasih sedikit saja nggak ridho,
dikasih banyak tambah nggak ridho, dikasih lebih banyak kita tambah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal istidadu liyaumir rahil. Setelah itu bersiap-siap untuk hari kebangkitan, bersiap-siap untuk hari kematian kita. Jadi para jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendefinisikan takwa dengan perkataan beliau, takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, ridho dengan yang sedikit, dan siap untuk hari kematian kita. Jadi itu ya hubungannya erat dengan puasa kita, karena puasa ini tujuannya untuk ketakwaan. Ketika Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita para jamaah sekalian, ya itu kita masih diberikan kecintaan dari Allah. Ada saudara kita yang berjumpa dengan bulan Ramadan hanya sehari. Ya, teman saya itu hari Kamis ya puasa sehari, kemudian malamnya tidur, kemudian ketika sahur dibangunkan nggak bangun-bangun. Ya, 2:30 itu dibangunkan nggak bangun-bangun, meninggal dunia, sudah dikubur. Itu ya Jumat pagi. Allah memberikan kesempatan 1 hari di bulan Ramadan. Ya kita alhamdulillah yang sudah diberikan beberapa hari, mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya bisa, ya demikian. Padahal ya nggak sakit. Ya umur manusia nggak ada yang tahu. Karena kematian itu ya untuk anak-anak ya pantas, untuk remaja ya pantas, balita ya pantas, kemudian orang tua ya pantas, dewasa ya pantas, orang jompo ya pantas. Jadi kematian tidak memandang usia berapa, tidak memandang sakit atau tidak. Orang sehat meninggal juga banyak. Ya orang olahraga sehat-sehatnya, kuat-kuatnya meninggal dunia di lapangan juga banyak. Ya maka dari itu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita itu harus kita syukuri. Kemudian sebagian para ulama menafsirkan takwa yaitu dengan perkataan mereka al-imtithalu li awamirillah wajtinabu nawahi. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu arti daripada takwa. Kalau kita diperintah Allah kita kerjakan, diperintah sholat ya kita kerjakan. Ya jangan sampai kita puasa tapi sholatnya malah ditinggalkan. Ya yang penting puasanya, sholatnya nggak usah. Nah ini keliru. Ya kalau sudah sholat ya puasa, kalau sudah puasa sholatnya ya harus dikerjakan. Jangan sampai ya sebagian orang ikut puasa, puasanya dari awal sampai akhir sholatnya ditinggalkan, atau sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya itu tidak diperhatikan. Kemudian para jamaah sekalian, di antara hikmah puasa, bahwasanya puasa itu selain meraih derajat ketakwaan, puasa juga disebutkan sebagai perisai. Perisai itu tameng. Ya kalau kita lihat orang yang berperang, ya orang ya perang itu pasti bawa perisai, bawa tameng. Tameng itu supaya menjaga dari senjata musuh. Rasulullah SAW beliau bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berbuat rafath, jangan berbuat yang bodoh. Maksudnya bagaimana rafath itu? Ya, perkataan yang menjurus kepada hubungan suami istri. Itu namanya rafath. Termasuk ibadah haji juga tidak boleh rafath. Rafath itu membahas,
Ya kalau kita bicara laki-laki, yang dibicarakan wanita. Kalau wanita, yang dibicarakan laki-laki itu rofa. Ya maka dari itu ya kita menjauhi hal-hal demikian. Apalagi di media sosial banyak sekali yang membahas wanita, membahas hubungan suami istri, itu di dalam puasa ditinggalkan. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Ya berbuat bodoh itu bagaimana? Berbuat fasik. Berbuat fasik itu ya ngajak berkelahi, berkata-kata yang kotor, kemudian berteriak-teriak, kemudian mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu namanya perbuatan fusuk, perbuatan jahil. Wa in imru'un syatamahu au qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Kalau seandainya ada satu orang yang ngajak berkelahi atau ngajak ya untuk bertengkar, mencela, ya membuli, ngelek-elek, yang seperti itu kita tidak usah layani, jangan dilayani. Jawablah, ini imru'un sha'im, saya sekarang puasa. Ya, kula nembe siang, kula mboten purun sing mekaten, menika mboten parang, mboten sae. Lah menika jawaban ingkang leres. Ya jawabanipun mekaten, ampun ngantos nggih kula lajengaken malah padu. Ya posanipun mengki malah batal. Ya ampun ngantos kula lajengaken malah ya ngumbar. Ya untuk saling bertengkar, saling berkelahi, saling membuli. Kalau kita dikatakan yang tidak baik, jangan dibalas. Kita sedang puasa, karena puasa ini ya sangat mahal. Jangan sampai batal gara-gara ucapan seseorang. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa di antara hikmahnya yaitu sarana untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ya. Sekarang kita diberikan nikmat, yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, padahal semua itu adalah nikmat yang boleh. Tapi ketika kita puasa, diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan tersebut. Jangan melakukan itu. Makan, minum, berhubungan suami istri boleh, tapi ketika puasa jangan. Nanti kalau sudah tidak puasa boleh, malam harinya juga boleh. Ya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sehingga menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam dari waktu subuh. Kemudian para jamaah sekalian, di antara hikmah puasa itu adalah sarana untuk meninggalkan perbuatan haram. Ya, puasa adalah sarana untuk meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah. Ya, seperti ya perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Riba itu diharamkan. Namimah, riba itu ya ngerasani orang lain. Jangan sampai kita puasa tapi kita duduk-duduk ngobrol ngerasani orang lain, membicarakan aibnya orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Ya, ini padahal saudara kita itu punya kurang, nggak boleh kita bicarakan. Bagaimana kalau saudara kita itu sebetulnya nggak punya kurang? Berarti kita artinya berbuat buhtan. Berbuat buhtan itu mengada-ada, mengatakan sesuatu padahal saudara kita tidak mengerjakannya. Jadi para jamaah sekalian, ya kita ya dalam rangka untuk
nahan dari yang diharamkan, meninggalkan dari yang diharamkan, termasuk tangan kita. Ya, jangan sampai kita mudah memukul orang lain. Kaki kita yang menendang orang lain. Kemudian lisan kita berbicara yang buruk. Kemudian mata kita tidak kita jaga, telinga kita tidak dijaga. Ini artinya kita belum berpuasa. Ya, orang yang puasa itu yang menjaga mata, menjaga telinga dari yang haram, menjaga kaki, menjaga tangan, kemudian menjaga lisan dan lain sebagainya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara hikmahnya puasa akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan empati kepada orang miskin. Jadi orang miskin ya orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita ketika puasa merasa lapar, haus, dahaga, capek, ketahuilah saudara-saudara kita yang nggak punya itu bukan hanya puasa sehari dua hari, bahkan puasa berhari-hari. Ya, coba kita perhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka beberapa hari tidak makan. Kalau ada makanan mereka berebut. Ya, kalau dapat hanya sedikit, itu pun dimakan bersama dengan keluarganya. Saudara-saudara kita di Rohingya, ya mereka lapar berhari-hari. Mereka tinggal di perahu-perahu, mereka mengungsi. Ya, betapa laparnya. Kita baru 13 jam nggak makan, nggak minum, kita merasa lapar. Bagaimana kalau tetangga kita yang nggak punya? Ya subhanallah, dia mungkin beberapa hari nggak makan. Ya, kita makan alhamdulillah ada daging, ada telur, ada sayur. Saudara-saudara kita di tempat lain, ya di Somalia sana banyak orang yang kekurangan gizi. Ya, mereka gizi buruk. Ya, mereka badannya kurus. Ya, tinggal tulang sama kulit. Anak-anak yang ada di Somalia, yang ada di Afrika, yang ada di ya negara-negara yang lain. Kita ya dengan puasa ini semakin meningkatkan rasa syukur kita dan rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang lebih tidak memiliki atau lebih miskin. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, hikmah di antara puasa yaitu merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita puasa, kita merasa ya Allah itu tetap mengawasi kita. Dia mengawasi yang gerak-gerik kita. Allah tidak susah untuk mengawasi manusia yang jumlahnya miliaran, karena Allah yang menciptakan mereka. Jadi kalau ada yang bertanya, lah orang sebanyak ini di muka bumi diawasi semua oleh Allah? Betul, diawasi oleh Allah. Ditentukan nasibnya oleh Allah? Betul, ditentukan nasibnya oleh Allah. Ya, mereka semua ditanggung makannya oleh Allah. Betul, ditanggung makannya oleh Allah. Jadi kita merasa ya muraqabatullah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, buka puasa tinggal kurang lebih 3 menit lagi. Ya, kita nggak terasa ya. Ya, dari hari pertama, kedua, ketiga, lah keempat, nanti kelima, keenam, tahu-tahu ya hari 15, tahu-tahu hari 20, 25 Ramadan sudah berlalu. Ya, mari kita gunakan masih di awal-awal Ramadan, yang kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ya kepada kita keistiqomahan, bisa puasa ya sampai tutup, ya bisa puasa sampai selesai, dan ya bersama-sama mendapatkan kebahagiaan, yaitu berbuka dengan Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.